Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu DLQ dan Santri Menjawab Channel, sahabat ya. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari apapun, sahabat ya. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengkaruniakan ilmu yang tinggi kepada kita, sahabat ya, sehingga kita bisa membentengi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pengkafiran dan kemunafikan, sahabatnya, yang telah diupayakan oleh umat sebelah, sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kami admin LQ dan Santri Menjawab Channel telah merangkum, sahabat ya, beberapa pernyataan dari Ustadz Zuma, sahabat, sang debaters begitu, sahabat ya, yang membungkam umat Kristen dalam berargumen, sahabat santri, yang mana dalam video sebelumnya, sahabat ya, yaitu umat Kristen salah satu daripada mereka itu menghujat Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah Subhanahu wa taala adalah setan begitu, sahabat ya. Dan di sini Ustadz Zuma memberikan beberapa pernyataan yang bisa membungkam daripada mereka, sahabat ya, dan tidak bisa berkilah lagi begitu, sahabat santri. Baiklah sahabat santri, marilah kita simak video yang pertama. Silahkan. Oke. Kalau begitu ya, jangan menyesal ya, jangan menyesal. Saya cuma mengingatkan dan disaksikan oleh orang semua yang ada di grup ini. Kalau saya tidak menuduh, Yesus itu manusia. Siapa yang bisa menyangkali bahwa Yesus bukan manusia? Ada yang bisa menyangkali. Orang Kristen mana yang mau mengatakan bahwa Yesus bukan manusia? Yesus manusia. Kristen penyembah manusia. Siapa yang mau membantai itu? Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan manusia? Kalau Yesus itu bukan manusia, lalu apa menurut Anda? Anda mau mengatakan dia adalah malaikat, Anda menghujat berarti. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Nyata-nyata Tuhan itu bukan manusia menurut Yesus. Jadi berbicara itu ketika berdialog, berdebat tentang agama, harus punya data. Anda menuduh. Apa dasar tuduhan Anda? Itu yang Anda harus buktikan. Makanya saya minta, coba kamu baca. Ngaku aja kalau Anda tidak bisa baca. Coba. Ngaku enggak Anda tidak bisa baca? Kalau Anda mengakui bahwa saya sebenarnya tidak ngaku membaca, tidak bisa membaca, maka saya tidak akan sebarkan ini VN kamu. Ngaku enggak bahwa Remason yang adalah penghujat itu adalah orang yang selalu mencaci maki Al-Quran, tetapi sebenarnya tidak bisa membaca Quran. Kalau kau ngaku, maka VN kamu ini akan saya hapuskan, tidak akan saya sebarkan. Gimana? Baiklah sahabat santri, dan ini adalah video yang pertama, sahabat ya. Dan ini adalah untuk menguji si kafirun begitu, sahabat ya, yang menghujat Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji membaca Al-Quran begitu, sahabat, karena si kafirun ini mengaku bahwa dia mendapatkan sumber bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah setan itu berasal daripada Quran sendiri, sahabat santri. Dan Ustadz Zuma sendiri ini meminta si penghujat kafirun ini, sahabat ya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bisa membaca Al-Quran begitu, sahabat santri. Baiklah sahabat santri, kita simak video yang kedua, silahkan. Kenapa nggak bisa membaca? Kalau tidak bisa membaca, kenapa dia menuduh? Kan gitu. Orang berbicara mengenai buku kedokteran karena dia mampu membaca buku kedokteran. Orang bisa membahas tentang buku ekonomi karena orang itu mampu membaca apa yang tertuang di dalam buku ekonomi. Nah sekarang ternyata dia tidak mampu membaca Al-Quran, lalu kemudian menuduh Allah itu adalah setan. Itu gimana itu? Tapi kalau saya tanya Anda, ya sama aja. Anda dengan dia kan sama aja, sama-sama tidak ngerti bahasa Quran. Hanya bisa celoteh, komat kamit, menuduh Islam, menuduh Allah, tetapi tidak mampu membaca kitabnya umat Islam. Kalian itu memang lucu gitu loh. Lucu kalian itu. Kenapa saya katakan lucu? Karena otak kalian tidak berfungsi. Giliran Anda membaca terjemahan Al-Quran, Anda menggunakan otak. Giliran Anda membaca kitab Anda sendiri, Anda tidak membaca menggunakan otak. Hanya mengatakan Tuhan kami ajaib, maha kuasa tapi tidak maha kuasa. Itu kan otak kalian error memang. Kalian sama orang gila itu susah untuk dibedakan. Gitu loh Tuan Lamsen. Baiklah sahabat, ini adalah cuplikan video yang kedua ya.
yang mana Ustadz Zuma menjabarkan bagaimana watak atau sifat daripada umat Kristen, sahabat ya, yang memang error dari zaman dahulu begitu, sahabat santri. Sebab apa alasan admin berkata demikian, sahabat ya? Sangat benar sekali, sahabat, apa yang telah dikatakan oleh Ustadz Zuma begitu, sahabat santri ya. Giliran mereka membaca Al-Quran, mereka memakai otak mereka untuk berpikir begitu, sahabat. Akan tetapi giliran mereka itu membaca Alkitab mereka sendiri, sahabat ya, mereka tidak memakai otak tetapi memakai doktrin daripada gereja itu sendiri, sahabat santri ya. Sangat pantas sekali, sahabat santri, apa yang telah dikatakan Ustadz Zuma ini kepada kaum umat Kristen begitu, sahabat ya, bahwa otak mereka semuanya error atau konslet kayak gitu, sahabat ya. Sebab mereka tidak menggunakan otak mereka dalam menelaah, meneliti Alkitab mereka sendiri, sahabat santri, sehingga mereka menyembah kepada manusia, sahabat ya. Siapa yang mau membantah jikalau umat Kristen menyembah manusia, sahabat? Siapa di sini? Pasti tidak ada yang bisa membantah, sahabat santri. Mereka hanya berargumen 100% manusia, 100% Tuhan. Mana ada seperti itu. Baiklah, sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya, silahkan. Kapan bodohmu itu hilang, Jul? Makanya bagi kamu manusia itu yang bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa. Itu bagi kamu. Kalau bagi kami, Tuhan itu hanya Tuhan yang bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga, bukan manusia. Tapi kalau seperti kamu orang bodoh, ya iya, banyak manusia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Gitu kan, Jul? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan satu kuasa Yesus di bumi itu apa? Tunjuk. Kuasa Yesus di bumi, Anda kan mengatakan Yesus diberi kuasa. Apa kuasanya di Yesus di bumi? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasanya? Coba tunjukkan. Ya, karena yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu Yesus sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Silakan Anda tunjukkan kuasa Yesus itu yang mana? Ayo umat Kristen, mana sih tunjukkan kuasa Yesus di bumi itu apa? Jangan hanya bilang Tuhan kami Yesus memegang kuasa di bumi dan di surga saja. Sebab sahabat santri semuanya ingin mendengarkan kuasa Yesus di bumi. Semoga saja sahabatnya bisa mendengarkan dengan cara berbisik kayak gitu. Sebab kenapa, sahabat santri? Sebab meskipun kita ya berkuar memakai suara yang keras begitu, mereka tidak akan mendengarkannya begitu, sahabat. Mereka no comment. Nah, alasan seperti itulah. Tetapi pada saat mereka ingin mencari kesalahan daripada Al-Quran begitu, sahabat, yang mereka memutar otak begitu, sahabat. Mereka memutar otak hampir sama dengan yang baru terjadi hari ini, sahabat ya, bulan ini, yaitu kasusnya Ade Armando begitu, sahabat, yang mengomentari bahwa sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, giliran untuk mencari kesalahan di Al-Quran, mereka itu memakai otak mencari caranya bagaimana Al-Quran itu salah. Jelas-jelas tidak bisa, sahabat ya, karena Al-Quran itu sudah murni perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hafiz-hafizah. Sedangkan Alkitab, tidak ada satupun daripada umat manusia di bumi ini yang hafal Alkitab, sahabat santri. Apakah mereka berani mengkritisi Alkitab begitu? Oh, tidak berani, sahabat, karena mereka akan dimusuhi oleh gereja, sahabat ya. Meskipun teman-teman saudara kita yang Kristen, sahabatnya, mendengarkan dakwah ini begitu, sahabat ya, mereka tidak akan bertanya sama pendeta. Yang akan pendeta, pastor, dan gereja katakan adalah jangan bertanya, ikuti saja, begitu. Cobalah bertanya, kenapa sih dalam peribadatan kita begitu ya, kok tidak ada yang dianjurkan oleh Alkitab bahwa jika Yesus bersujud, kenapa kita tidak begitu ya? Tanyalah seperti itu. Apakah ajaran gereja atau pendeta pastor jikalau bersujud di depan patungnya Yesus, apakah akan terhina? Karena ya Yesus
dinistakan sendiri oleh mereka dengan cara mereka membuat membuat patung Yesus tersalib, sahabat ya, dan tidak memakai baju, hanya kelaminnya saja yang ditutupi oleh kain, begitu sahabat santri. Ya begitulah mungkin cara mereka umat Kristennya memuliakan Yesus, begitu ya. Tapi sekali-kali bagi kami umat Muslim itu adalah penghinaan ya, bahwa Yesus tidak pernah disalib, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disalib, apalagi disalib dengan cara seperti itu ya, ditelanjangi baju ya, semuanya diambil bajunya, hanya kelaminnya saja yang tertutupi oleh kain. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Sebab jikalau saya teruskan sahabat, nanti umat Kristen tambah panas sahabat santri ya. Karena apa? Karena mereka memang betul-betul tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Alkitab mereka sendiri, melainkan mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang katanya mereka beriman kepadanya, begitu sahabat ya, tidak pernah dilakukan oleh mereka. Yang hanya mereka lakukan adalah perkataan Paulus sahabat santri. Dan juga saya sangat berharap sahabat santri dalam setiap video yang kita buat, begitu sahabat ya, bermanfaat bagi sahabat santri semuanya. Dan juga saya berharap sahabat ya untuk di-sharekan ini video ya ke seluruh media sosial sahabat, agar supaya konten dakwah ini sahabat santri bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sahabat, tidak terkecuali saudara kita muslim maupun saudara kita non muslim sahabat santri ya. Dan saya berharap jikalau teman-teman non muslim mendengarkan ini, terkhusus adalah umat Kristen sahabat ya, saya berharap mereka terbuka pikiran mereka ya, dan mulai belajar mempelajari Alkitabnya ya. Jangan sampai hanya doktrin saja yang mereka dengarkan, tetapi Alkitabnya mereka tidak pakai sahabat santri. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.